Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ivana Azara dengan NPM 2414071027. Kali ini saya akan mengerjakan tugas besar dari mata kuliah listrik dan elektronika. Jadi ini rangkaiannya, dan langsung aja kita masuk ke videonya. Berikut ini adalah skematik dari rangkaian pertama. Pertama-tama kita akan pasangkan kabel dari trafonya dulu, warna merah positif dan warna hitam negatif. Lalu setelah itu kita ambil dioda, lalu pasangkan kaki sebelah dioda di bawah kabel positif dan sebelahnya di seberangnya. Lalu kita ambil resistor dan kita pasangkan yang bagian emasnya di sebelah dioda dan yang bawahnya menyesuaikan. Lalu kemudian kita ambil kapasitor. Kaki yang panjang kita pasang di sebelah resistor. Lalu kaki yang sebelahnya kita sejajarkan saja. Lalu kita ambil LED. Kaki yang panjang kita pasang di sebelah resistor yang berada di bagian bawah. Di sini kita akan menggunakan beberapa jumper male to male. Satu jumper akan kita taruh di sebelah LED. Dan yang sebelahnya akan kita taruh di samping kapasitor. Lalu di sini kita ambil lagi jumpernya, pasang di sebelah jumper yang pertama, dan bagian yang satunya akan kita taruh di bawah kabel hitam. Lalu di sini kita akan hubungkan ke arus listrik. Setelah disalurkan, lampunya akan hidup dan seperti ini hasilnya. Lalu di sini kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama mengukur tegangan AC pada titik 1. Di sini kita akan melakukan pengukuran menggunakan multimeter. Pertama kita akan arahkan dulu knopnya ke arah arus AC 200. Karena yang akan kita ukur adalah kabel positif dan negatif, maka ini untuk mempermudahnya akan dicabut dulu, lalu akan ditempelkan untuk mengukur berapa arus yang ada. Setelah diukur, di sini kita mendapatkan nilai tertinggi 0,2. Lalu kita akan mengukur tegangan DC pada titik kedua. Ini kita arahkan knopnya ke 20 dCV. Mengukurnya dengan cara kita tempelkan di kaki dioda dan kaki kapasitor. Nilai tertinggi yang kita dapat adalah 8,58. Lalu yang terakhir kita akan mengukur lama LED meredup atau padam. Setelah kita siapkan stopwatch, kita akan cabut arus listriknya. Dan kita akan lihat berapa lama lampunya akan meredup atau padam. Karena kapasitor sendiri mempunyai fungsi menyimpan arus listrik, maka lampu akan padam ketika arus yang disimpan kapasitor sudah habis. Dan di sini lampu LED membutuhkan waktu 49 detik untuk meredup atau padam. Untuk rangkaian yang kedua yaitu potensiometer atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED, kita akan melakukan beberapa pengukuran juga, dan ini adalah skematiknya. Jadi setelah rangkaian yang pertama, di sini masih ada kapasitor dan dioda yang terpasang. Lalu kita ambil potensiometer dan kita pasang ke papan PCB di mana saja bisa. Ambil resistor dan akan kita pasangkan ke papan PCB juga.
Ambil lampu LED, di sini saya menggunakan warna biru. Pasang kaki positifnya di samping resistor yang di bagian bawah, lalu yang sebelahnya menyesuaikan. Lagi, kita di sini akan menggunakan beberapa kabel jumper male to male. Yang pertama akan kita pasangkan. Kita pasang jumper pertama di bagian input, lalu jumper kedua di bagian output, dan jumper ketiga di bagian ground. Seperti ini. Lalu yang bagian ketiga kita colokkan ke bagian negatif. Yang output akan kita pasang ke sebelah resistor yang bagian atas. Lalu yang di bagian input akan kita sambungkan di tengah-tengah dioda dan kapasitor. Ambil satu lagi jumpernya, kita pasangkan di sebelah LED. Dan yang satunya kita pasang di bagian negatif. Lalu ambil lagi jumper, pasang di sebelah kapasitor, dan sebelahnya ke bagian negatif lagi. Setelah dialirkan dengan arus listrik, di sini potensiometernya dan lampu akan menyala sesuai dengan putaran yang kita berikan pada potensiometernya. Lalu di sini kita akan melakukan beberapa pengukuran. Yang pertama ada V input potensiometer dan V output. Jadi yang pertama kita akan mengukur V inputnya dulu, potensiometer. Kita akan cabut beberapa kabel jumpernya dan kita akan mengarahkan knob ke 20 dcV. Pada pengukuran ini didapatkan nilai tertingginya yaitu 7,86. Kita putar potensiometernya ke arah tengah sedikit. Lalu kita ukur lagi. Didapatkan nilai tertinggi 5,52. Dan pengukuran yang terakhir, kita putar lagi potensiometernya, tapi sisakan sedikit saja, lalu kita ukur lagi. Dan nilai tertinggi yang didapat adalah 0,26. Di sini saya akan mengerjakan rangkaian ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Dan ini adalah skematik. Di rangkaian ini sudah saya pasang dioda, kapasitor, kabel positif dan negatif ke papan PCB. Selanjutnya saya akan pasangkan regulator ke papan PCB. Di sini saya ambil resistor, lalu saya pasangkan kaki satunya di bagian positif dan yang satunya menyesuaikan atau meluruskan. Lalu di sini saya ambil LED berwarna hijau. Kaki yang panjang atau positif saya taruh di sebelah resistor dan yang sebelahnya menyesuaikan. Lalu di sini saya ambil lagi resistor. Lalu kita pasang lagi ke papan PCB-nya. Ambil jumper lalu pasangkan ke output dan sambungkan ke kaki resistor. Ambil lagi jumper lalu sambungkan ke ground. Ambil lagi jumper dan sambungkan ke kaki input. Dan yang satunya kita pasang di sebelah LED berwarna hijau. Jumper lagi, taruh di samping kapasitor dan dioda, dan sebelahnya kita pasang ke arus sebelah resistor. Di sini kita ambil jumper yang terakhir,
Kita pasangkan di samping kaki kapasitor yang di bawah, dan yang satunya kita taruh di arus positif. Setelah itu kita sambungkan ke arus listrik dan lampunya akan menyala seperti ini. Ini adalah skematik rangkaian 4. Di sini kita pasang dulu kabel trafonya yang positif dan negatif ke papan PCB. Setelah itu kita akan ambil dioda, lalu kita pasangkan juga ke papan PCB. Kita pasang di sini. Lalu ambil kapasitor dan kita pasangkan di sebelah dioda. Ambil jumper lalu pasangkan di tengah-tengah dioda dan kapasitor. Di sini kita ambil dulu regulator 7805-nya dan kita pasangkan ke papan PCB. Lalu di sini kita ambil USB dan pasang juga ke papan PCB-nya. Kita ambil jumper male to male. Lalu pertama kita taruh di input. Kita sambungkan di kaki sebelah kanan atau kaki tingkat pertama USB. Lalu yang kedua di ground. Dan yang ketiga inputnya kita taruh di sebelah dioda dan kapasitor itu tadi. Lalu ambil lagi jumper, kita taruh di kaki paling bawah USB. Dan setelah disambungkan ke aliran listrik, kita akan mencoba untuk mencarger HP. Dan hasilnya bisa. Itu tandanya aliran listriknya mengalir dengan lancar. Setelah itu kita akan mengukur menggunakan multimeter. Di sini kita akan mengarahkan knobnya ke arah 20 dCV dan kita akan mencabut dua-duanya jumper yang berada di USB dan akan kita ukur. Dan hasil tertinggi yang didapat adalah 7,55. Lalu di sini kita akan mengukur yang bagian output, jumper yang berada di outputnya. Dan nilai tertinggi yang didapat adalah 8,82. Jadi di sini kita akan melakukan rangkaian 5. Rangkaian 5 itu ada yang menggunakan regulator dan ada yang tanpa menggunakan regulator. Di sini saya akan menggunakan regulator.
Di sini dioda, kapasitor, dan kabel sudah terpasang di papan PCB. Lalu saya akan pasang regulatornya dan akan saya tambahkan jumper di masing-masing kakinya. Lalu di sini saya pasangkan jumper di bagian input dan akan saya pasangkan ke tengah-tengah dioda. Ambil jumper lagi, lalu pasang ke ground. Dan yang terakhir di bagian output, kita pasangkan sebelahnya di seberang sini. Berikutnya kita akan memasangkan resistor 220 di bagian sebelah kabel jumper itu tadi, menghadap ke bawah, dan kita akan ambil LED yang berwarna biru. Kaki positifnya di sebelah resistor. Lalu kita akan jumper dari sebelah LED menuju bagian negatif. Ketika sudah dialirkan listrik, maka lampunya akan menyala. Lalu di sini kita akan mengukur menggunakan multimeter. Kita arahkan knopnya ke arah 20 AC. Dan kita akan cabut kabel yang berwarna merah samping resistor tadi. Di sini kabel berwarna merah dari multimeter akan kita sambungkan dengan kabel merah jumper, dan yang berwarna hitam kita taruh di kaki resistor sehingga lampunya hidup, dan nilai tertinggi yang didapat adalah 13,39. Lalu di sini kita akan melakukan percobaan yang kedua, mengganti resistornya dengan yang 1000 dan lampunya juga mengganti dengan warna yang lain. Di sini saya akan mengganti resistornya terlebih dahulu, lalu akan mengganti lampunya dengan yang berwarna merah. Di sini kita akan melakukan pengukuran lagi dengan multimeter, tetapi kali ini knopnya akan kita arahkan ke 200 DC. Kali ini kita akan mengukur arusnya, dan kita akan mengukur kabel jumper berwarna ungu ini dari sisi negatif dan didapatkan hasil 5,49.